Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Almaliki Setiawan, 3 digit terakhir 038. Saya dari kelas D. Hari ini saya akan menjelaskan laporan saya yang berjudul Analisis Pengaruh Sanitasi Lingkungan terhadap Kejadian Diare di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan regresi linear sederhana. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Kenapa saya memilih tema ini? Jadi karena saya mau melihat atau ingin menganalisis sebenarnya penyakit diare itu berkorelasi nggak sih dengan tingkat sanitasi kebersihan di suatu daerah gitu. Nah, untuk daerahnya di sini saya pilih Kalimantan Timur. Baru lanjut untuk di bagian rumusan masalah, bagaimana mengidentifikasi dan menangani keberadaan data outlier. Jadi saya akan melakukan analisis outlier juga sebelum buat persamaan regresi linearnya. Lanjut ke bagian bab 2 metode. Ini ada flowchart. Pertama saya melakukan pengumpulan data dulu, baru pemrosesan data. Di sini saya melakukan analisis outliernya di bagian sini, baru ada analisis data untuk menganalisis data-data yang sudah saya dapatkan, lalu pengujian hipotesis dan kesimpulan saran. Nah, untuk sumber datanya saya ambil dari Badan Pusat Statistik ke Provinsi Kalimantan Timur dan buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk variabel X itu ada akses sanitasi layak yang saya dapat dari BPS. Untuk rentan tahunnya itu saya pakai dari tahun 2020 sampai 2023. Untuk variabel Y-nya itu kejadian diare di Provinsi Kalimantan Timur. Saya ambil dari buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya ada bagian pra pemrosesan data. Di sini karena setelah saya lihat sedikit data-datanya itu ada beberapa data yang menurut saya outlier karena nilainya itu sangat besar. Jadi sebelum pemrosesan data saya akan menganalisis outlier dengan z-score dan menanganinya dengan menggunakan imputasi Mean. Jadi untuk data outliernya itu diganti dengan rata-rata di daerah atau di kota atau di kabupaten tersebut. Lanjut untuk metode analisis data, rumus untuk mendapatkan persamaan regresi linear itu Y sama dengan MX plus C. M-nya itu atau slope itu didapat dari korelasi Pearson dikali dengan standar deviasi Y dibagi standar deviasi X. Yang masukkan juga rumusnya di sini. Lalu untuk mencari nilai C-nya atau interceptnya itu sama dengan rata-rata variabel Y dikurangi dengan slope dikali rata-rata variabel X. Lalu di sini juga saya akan melakukan mengukur tingkat akurasi dan besar kesalahan menggunakan MSE. Jadi untuk mengukur errornya seberapa besar pakai MSE. Lalu di sini juga saya melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji T. Rumusnya M dibagi dengan standar error slope-nya, standar error M. Lalu di sini juga ada uji koefisien determinasi R kuadrat. Jadi untuk mengetahui seberapa berpengaruh, seberapa besar korelasinya dengan antara variabel X dengan variabel Y ini. Lalu bab 3 ada bagian hasil dan pembahasan. Hasil pra pemrosesan data ini saya menemukan 3 outlier di bagian data yang saya dapat. Ini saya akan menunjukkan bagian Excel-nya.
Nah, di sini di bagian Excel ini saya juga udah masukin perhitungan untuk mencari z-score, z-score Y dan z-score X-nya. Di sini yang warna merah ini nilainya lebih besar nih, lebih besar daripada 3, lebih kecil daripada -3, ini juga lebih besar daripada 3. Nah, data-datanya itu saya ganti dengan yang tadi mean, imputasi mean. Ini sebelumnya sekitar 20 ribuan, yang ini juga sama. Dan yang ini persentasenya sebelumnya sekitar 70%. Diganti dengan imputasi mean menjadi 89,14%. Nah, setelah data outlier ini sudah ditangani, jadinya nilai maksimumnya di sini setelah penanganan outlier jadi 17.000, sebelumnya itu sekitar 23.000. Dan di sini nilai minimumnya untuk sanitasi sebelumnya itu sekitar 70%, sekarang jadi 78%. Lalu setelah saya hitung untuk mencari persamaan regresinya, saya hitung dengan hitung di kertas, sama ada juga pakai Excel. Saya hitung di Excel di sini. Nah, rumusnya Y sama dengan 33,169X ditambah 1516,4. Jadi 33,16 ini 169 ini itu slope-nya, dan 1516 ini intercept-nya. Nah, setelah itu juga di sini saya melakukan bagian pengujian ininya, pengujian metodenya. Setelah saya hitung mean squared error-nya itu nilainya besar sekali, sekitar 10 juta di sini. Karena data Y yang saya pakai itu, variabel Y-nya itu kan berkisarnya tuh 4 ribuan. Rata-ratanya 4 ribuan. Yang di sini rata-ratanya ini kira-kira nih sekitar 4 ribuan rata-rata mean-nya, data Y-nya. Jadi nilai mean squared error itu besar banget. Lalu untuk determinasi koefisien determinasinya, R kuadratnya itu 0,018%. Nah, untuk bagian ujian hipotesisnya ini, hasil uji T-nya nilainya juga lebih besar daripada 0,05, sekitar 0,264, yang berarti korelasi antara X dengan Y, korelasi antara sanitasi lingkungan dengan kasus diare di Provinsi Kalimantan Timur ini sebenarnya tidak cukup signifikan korelasinya, malah sangat tidak saling berpengaruh lah, karena hasil uji T terus mean squared error-nya besar, baru koefisien determinasinya juga sangat kecil, jadi sekitar hanya 0,018% aja. Nah, berarti untuk di bagian pembahasan ini, dari perspektif pengolahan data, nilai koefisien determinasi R kuadrat yang sangat kecil serta nilai mean squared error yang sangat besar dalam penelitian ini menjadi bukti empiris yang valid secara komputasional bahwa fenomena diare di Kalimantan Timur bersifat multifaktor. Jadi faktor penyebab kasus diare di daerah Provinsi Kalimantan Timur itu bukan cuman dari sanitasi lingkungan aja, bisa jadi juga dari jurnal-jurnal yang saya dapat itu juga berpengaruh dari gaya hidup, kayak cuci tangan menggunakan sabun, lalu gaya hidup bersih, itu juga mempengaruhi angka kasus diare di daerah itu. Nah, lanjut ke bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini jadi ada 3 kesimpulan. Variabel sanitasi lingkungan
secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan tadi, karena nilai uji T-nya yang cukup kecil dan nilai R kuadrat lalu mean square yang besar banget, berarti korelasinya itu tidak signifikan antara X dengan Y. Yang kedua, temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana fisik sanitasi di Kalimantan Timur belum menjadi faktor dominan dalam menekan angka kejadian diare. Faktor perilaku masyarakat seperti kebiasaan cuci tangan dan higienitas dalam pengolahan makanan ditemukan sebagai determinan yang lebih krusial. Jadi mungkin variabel yang lebih berkorelasi itu kayak gaya hidup warga, mungkin warga yang kurang bersih gitu. Baik, cukup sekian penjelasan laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.